Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Oktaviani dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seiring berkembangnya zaman, teknologi, dan kehidupan sosial berdampak pada berbagai aspek, diantaranya adalah kesehatan. Penyakit tidak menular termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Diabetes melitus menjadi penyebab terbesar kerugian kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang diabetes melitus. Nah, kita masuki yang pertama, yaitu latar belakangnya. International Diabetes Federation Atlas 2017 melaporkan bahwa epidemi diabetes di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Indonesia adalah negara peringkat ke-6 di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Riset kesehatan dasar memperlihatkan peningkatan angka prevalensi diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Data IDF juga menunjukkan bahwa biaya langsung penanganan diabetes mencapai lebih dari 727 miliar US dollar per tahun atau sekitar 12% dari pembiayaan kesehatan global. Data Jaminan Kesehatan Nasional juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan pembiayaan pelayanan diabetes di Indonesia dari 135.322 kasus dengan pembiayaan sebesar 700,29 miliar di tahun 2014 menjadi 322.820 kasus dengan pembiayaan 1,877 triliun di tahun 2017. Diabetes melitus atau kencing manis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula dalam darah atau hyperglikemi akibat kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif. Absolut berarti tidak ada insulin sama sekali, sedangkan relatif yaitu jumlahnya cukup atau memang sedikit tinggi atau daya kerjanya yang kurang. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Diabetes melitus juga dikenal sebagai silent killer karena penyakit ini kadang tidak menimbulkan suatu gejala dan sering tidak disadari oleh penderita sehingga sering terdiagnosa setelah adanya komplikasi. Nah, terdapat 4 tipe diabetes. Ada diabetes tipe 1 yang dikenal juga dengan diabetes autoimun, diabetes tipe 2 yang merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak, dan diabetes gestasional yaitu khusus pada ibu hamil. Nah, selanjutnya, apakah diabetes melitus itu dan apa sajakah jenis dari diabetes melitus? Menurut WHO tahun 2016, diabetes melitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Sedangkan menurut IDF 2017, diabetes melitus merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurangnya efektivitas fungsi insulin. Sedangkan menurut American Diabetes Association, diabetes sangatlah kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berkelanjutan dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor resiko. Gejala diabetes melitus terjadi ketika produksi insulin berkurang atau terjadinya resistensi insulin pada jaringan tubuh sehingga glukosa darah yang seharusnya masuk ke sel tubuh tidak dapat memasuki sel sebagai sumber energi tubuh. Hal inilah yang dapat mengakibatkan gejala diabetes seperti peningkatan rasa lapar dan haus, penurunan berat badan, kelelahan, dan sering mengalami infeksi. Komplikasi jangka panjang termasuk gagal ginjal, kerusakan saraf, dan kebutaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis diabetes melitus. Yang pertama, diabetes melitus tipe 1, yang kedua diabetes melitus tipe 2, yang ketiga diabetes tipe 3, dan yang keempat diabetes gestasional. Nah,
Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena infeksi virus atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin, yaitu sel beta pada pankreas secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pada tipe 1 pankreas tidak dapat memproduksi insulin, padahal insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus tipe 1 ini adalah poliuria atau kencing terus-menerus dalam jumlah yang banyak, polidipsia, rasa cepat haus, polipagia atau rasa cepat lapar, penurunan berat badan secara drastis, dan mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 ini, untuk bertahan hidup harus diberikan insulin dengan cara disuntikkan pada area tubuh penderita. Apabila insulin tidak diberikan, maka penderita akan tidak sadarkan diri atau disebut juga dengan koma ketoasidosis atau koma diabetik. Nah, diabetes mellitus tipe 2 terjadi hyperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus tipe 2 ini hampir sama dengan diabetes mellitus tipe 1, tetapi diabetes mellitus tipe 2 dapat didiagnosis setelah beberapa tahun keluhan dirasakan oleh pasien, dan pada diabetes mellitus komplikasi dapat terjadi. Pengobatan melalui terapi insulin tidak umum dilakukan untuk mengendalikan gula darah pada diabetes mellitus tipe 2 ini. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 3. Diabetes mellitus tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Padahal otak adalah organ vital tubuh yang paling banyak memerlukan gula darah atau glukosa. Sementara otak sangat bergantung pada hormon insulin untuk dapat menyerap glukosa. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Suatu studi dari jurnal neurologi menunjukkan risiko Alzheimer dan demensia bisa berkali lipat lebih tinggi pada penderita diabetes dibandingkan dengan individu yang sehat. Nah, selanjutnya diabetes gestasional. Ini terjadi karena peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama kehamilan dengan nilai kadar glukosa darah normal tetapi di bawah dari nilai diagnosis diabetes mellitus pada umumnya. Nah, perempuan dengan diabetes mellitus saat kehamilan sangat berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan. Jika dibiarkan tidak terdiagnosis atau tidak diobati, maka dapat menyebabkan masalah seperti berat lahir bayi besar, yaitu lebih dari 4 kg, masalah pernafasan pada bayi, dan kesulitan saat persalinan normal. Ibu dengan gestasional diabetes memiliki risiko tinggi mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Nah, selanjutnya, siapa saja yang bisa beresiko terkena diabetes mellitus? Yang pertama, berasal dari keluarga penderita diabetes. Nah, apakah ayah atau ibu kalian itu ada yang mengidap diabetes? Jika ada, risiko diabetes relatif lebih besar daripada mereka yang tidak memiliki riwayat diabetes sama sekali. Resikonya bahkan mencapai 80% lebih tinggi. Yang kedua, pengidap obesitas. Diabetes dan obesitas memiliki hubungan yang cukup erat. Biasanya mereka yang memiliki masalah obesitas juga memiliki resiko diabetes yang lebih tinggi. Akan tetapi, bukan berarti mereka yang tidak memiliki masalah berat badan berlebih tidak memiliki risiko sama sekali. Seperti apapun kondisi tubuh, upaya pencegahan diabetes harus dilakukan sedini mungkin. Yang ketiga, berusia 45 tahun ke atas. Orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan mereka yang masih muda. Ini bisa terjadi juga tak lepas dari kondisi kesehatan yang semakin menurun ditambah dengan kebiasaan di usia muda. Jika selama muda tidak mengontrol asupan makanan manis, risiko yang dihadapi di usia tua juga semakin tinggi. Nah, yang keempat, orang yang mengalami infeksi atau penyakit pankreas yang parah. Alasannya penyakit ini dapat memperlambat tubuh meningkatkan produksi insulin, sehingga risiko diabetes pun meningkat. Yang kelima yaitu pola makan yang tidak sehat. Yang keenam, gangguan intoleransi glukosa atau resistensi insulin. Selanjutnya, karena tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tinggi. Lalu ada pernah mengalami diabetes gestasional dan juga sedentary life atau orang yang jarang berolahraga dengan rutin beresiko diabetes tipe 2. Apalagi jika ia memiliki faktor resiko lainnya, misalnya riwayat keluarga dengan diabetes dan pola makan yang buruk.
Lalu ada wanita dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Lalu perokok, karena perokok dapat membuat tubuh lebih resisten terhadap insulin yang dapat semakin meningkatkan kadar gula darah. Dan prediabetes adalah orang dengan kadar gula darah yang lebih tinggi dari kadar gula normal namun belum dikatakan diabetes. Jika tidak dilakukan intervensi, maka dalam 5 tahun ke depan prediabetes akan menjadi diabetes tipe 2. Nah, kapankah seseorang itu dikatakan mengidap diabetes mellitus? Banyak pengalaman beberapa orang ketika buang air kecil lalu air seninya dikerubuti oleh semut. Itu adalah salah satu tanda-tanda diabetes yang gampang diketahui. Tapi ada banyak lagi tanda-tanda diabetes yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu poliuria, yaitu banyak kencing. Buang air kecil akan menjadi sering jika terlalu banyak glukosa dalam darah. Jika insulin, yaitu hormon yang mengendalikan gula darah, tidak ada atau sedikit, maka ginjal tidak dapat menyaring glukosa untuk kembali ke dalam darah. Kemudian ginjal akan menarik tambahan air dari darah untuk menghancurkan glukosa. Hal ini membuat kandung kemih penuh dan membuat seseorang sering pipis. Yang kedua, polidipsia atau banyak minum. Karena sering buang air kecil, maka akan menjadi lebih sering haus. Karena proses penghancuran glukosa yang sulit, maka air di dalam darah tersedot untuk menghancurkannya. Sehingga seseorang perlu minum lebih banyak untuk menggantikan air yang hilang. Lalu berat badan turun cepat, terutama terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Pankreas pada penderita diabetes berhenti membuat insulin akibat serangan virus pada sel-sel pankreas atau respon autoimun yang membuat tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin. Akibatnya tubuh akan kesulitan mencari sumber energi karena sel-sel tidak memperoleh glukosa. Kemudian, tubuh mulai memecah jaringan otot dan lemak untuk energi sehingga berat badan terus menyusut. Pada penderita diabetes tipe 2, penurunan berat badan terjadi secara bertahap dengan peningkatan resistensi insulin sehingga penurunan berat badan tidak begitu terlihat. Selanjutnya, karena merasa lemah dan gampang kelelahan. Itu disebabkan produksi glukosa terhambat sehingga sel-sel makanan dari glukosa yang harusnya didistribusikan ke semua sel tubuh untuk membuat energi jadi tidak berjalan. Karena sel energi tidak mendapat asupan sehingga orang akan merasakan cepat lelah. Lalu sering kesemutan di kaki dan tangan. Gejala ini disebut neuropati, terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu karena glukosa dalam darah tinggi akan merusak sistem saraf. Pada penderita diabetes tipe 2, kejadiannya secara bertahap, dan orang-orang sering tidak menyadari bahwa itu salah satu pertanda. Lalu penglihatan yang kabur, kulit kering atau gatal, sering infeksi atau luka dan memar yang membutuhkan penyembuhan dalam waktu yang lama. Dari naiknya kadar gula dalam darah. Namun perlu diketahui, melonjaknya kadar gula darah tidak selalu berarti bahwa seseorang itu mengidap penyakit diabetes mellitus. Dalam keadaan normal, kadar gula darah puasa orang dewasa adalah kurang dari 100 mg dl. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 126 mg dl atau gula darah acaknya jika diperiksa sekitar atau di atas dari 200 mg per dl, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. Nah, di manakah terjadinya diabetes mellitus pada tubuh manusia? Diabetes adalah penyakit kronis yang disebabkan gangguan metabolisme, di mana organ pankreas tidak mampu atau tidak cukup untuk memproduksi hormon insulin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim untuk membantu proses pencernaan, sehingga proses pencernaan akan terganggu. Tubuh membutuhkan hormon insulin untuk merubah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk dirubah menjadi energi yang diperlukan tubuh manusia. Nah, peran hormon insulin yaitu untuk membantu menurunkan kadar gula dalam darah dengan membantu mengalirkan sari makanan ke seluruh tubuh. Insulin dapat dikatakan sebagai alat transportasi sari makanan ke seluruh tubuh. Apabila jumlah insulin di dalam tubuh sedikit atau tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka sari makanan tidak akan diproduksi oleh tubuh dengan maksimal. Maka terjadilah penumpukan glukosa dalam darah karena zat makanan yang ada dalam tubuh tidak terolah dengan baik. Nah, mengapa diabetes mellitus itu dapat terjadi? Yang pertama itu karena kondisi autoimun, yaitu menyebabkan diabetes mellitus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang bertugas menghasilkan hormon insulin yang berperan penting dalam penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Yang kedua karena resistensi insulin, di mana keadaan membuat sel tubuh tidak bisa menerima gula darah untuk kemudian diolah menjadi energi. Pada akhirnya gula akan terus menumpuk dan menyebabkan kadar gula darah tinggi atau yang disebut dengan hyperglikemia.
Yang ketiga, karena pola makan tinggi gula. Tak hanya jadi faktor resiko yang menyebabkan diabetes, pola makan tinggi gula juga dapat berdampak pada banyak masalah kesehatan lainnya, seperti kenaikan berat badan yang berujung pada obesitas. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa pola makan tinggi gula merupakan faktor resiko diabetes dan obesitas yang paling utama. Lalu karena malas gerak, saat tubuh semakin jarang bergerak, lebih beresiko mengalami resistensi insulin. Kondisi ini merupakan penyebab umum dari diabetes mellitus tipe 2, apalagi jika gaya hidup ini dikombinasikan dengan pola makan yang buruk dan kebiasaan tidak sehat, seperti merokok atau minum alkohol. Lalu karena kelebihan berat badan, American Diabetes Association mengatakan bahwa obesitas dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus hingga 80%. Faktor ini menimbulkan perubahan metabolisme tubuh yang mengakibatkan sel-sel di tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Lalu karena memakai obat-obatan tertentu. Berdasarkan UIC Center, beberapa jenis obat-obatan yang menjadi penyebab meningkatnya resiko diabetes diantaranya adalah steroid, statin, obat diuretik khususnya diuretik thiazid, beta blocker, pentamidin, protease inhibitor, dan beberapa obat tanpa resep dalam bentuk sirup dan mengandung banyak gula. Lalu karena kekurangan cairan. Sebuah laporan dalam jurnal Diabetes Care menemukan bahwa asupan cairan yang rendah dapat menyebabkan naiknya gula darah yang bisa berujung pada diabetes. Lalu karena terlalu banyak makan garam. Berdasarkan studi diabetologia yang dilakukan oleh para peneliti dari Swedia dan Finlandia, setiap 1000 mg tambahan natrium di luar batas aman konsumsi garam meningkatkan resiko diabetes sebesar 43%. Lalu pakai obat kumur. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam British Dental Journal tahun 2018, kebiasaan pakai obat kumur 2 kali sehari dilaporkan meningkatkan resiko diabetes sebanyak 50% ketimbang hanya berkumur 1 kali sehari. Lalu karena pola makan rendah gluten. American Heart Association yang meneliti 200.000 orang dewasa menemukan fakta bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi gluten 13% lebih aman dari resiko diabetes dibandingkan mereka yang sengaja menghindarinya. Nah, lalu bagaimanakah cara mencegah diabetes mellitus? Yang pertama, kita miliki berat badan ideal. Penting untuk selalu menjaga berat badan agar tetap ideal dengan rutin olahraga dan menjalani pola makan sehat yang bergizi dan seimbang. Lalu perbanyak konsumsi sayuran, buah, kacang, dan biji-bijian yang mengandung banyak serat dan karbohidrat yang kompleks. Dengan makan sayur dan buah-buahan segar setiap hari, maka dapat mengurangi resiko terjangkit penyakit kencing manis. Lalu mengurangi konsumsi gula. Untuk mengurangi resiko terkena diabetes, batasi asupan gula harian sebesar 40 gram atau setara dengan 9 sendok teh gula. Lalu aktif berolahraga, usahakan berolahraga minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan ideal. Asalkan dilakukan dengan rutin, bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah diabetes. Lalu mengelola stres dengan baik, jika tidak dapat meningkatkan resiko untuk terkena diabetes. Karena saat mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Lalu melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi dini penyakit diabetes. Nah, kita masuki mitos dan fakta penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, ada diabetes itu bukan masalah besar, padahal faktanya jika dibiarkan dan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Lalu mitos yang kedua yaitu olahraga pasti menurunkan berat badan. Faktanya, olahraga atau aktivitas fisik tak selalu menyebabkan penurunan berat badan. Dengan olahraga, seseorang menghilangkan lemak dan menghasilkan otot. Otot juga memiliki berat. Keuntungan olahraga dan kegiatan fisik adalah meningkatkan kepekaan insulin. Lalu, ada makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi Anda. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula, bahkan karbohidrat. Jadi mulailah untuk meneliti label makanan. Ingat, kata natural atau asli alami tak selalu berarti aman. Lalu penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tak dapat makan nasi. Faktanya itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama. Dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi.
Lalu diabetes diturunkan menyilang dari ibu ke anak lelakinya atau dari ayah ke anak perempuannya. Faktanya terkena diabetes atau tidak itu tergantung pola makan dan gaya hidup. Jika gaya hidup yang diikuti sehat, maka risiko diabetes dapat dihindari. Lalu mitos selanjutnya, diabetes merupakan penyakit orang tua. Faktanya diabetes tidak mengenal usia. Selanjutnya ada mitos terlalu banyak makan manis menyebabkan diabetes. Faktanya makan yang berlebihan berdampak pada kegemukan dan dapat berakibat terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Lalu mitos selanjutnya, diabetes dengan obat tradisional lebih baik dari obat dokter. Faktanya obat dokter dan obat tradisional sama-sama mempunyai efek samping. Sebaiknya tetap berkonsultasi dengan dokter. Lalu diabetes dapat dicegah dengan makan buah yang banyak. Faktanya tidak semua buah dapat dikonsumsi karena sebagian buah mengandung karbohidrat, maka perlu mengatur jumlahnya. Mitos selanjutnya, orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Lalu, penyandang diabetes tak dapat mendonorkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menjadi donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Lalu ada mitos perempuan penyandang diabetes sebaiknya tak hamil. Faktanya, dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Selanjutnya ada diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50% sampai dengan 70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, ia beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Mitos penggunaan insulin saat hamil akan memberi dampak buruk pada bayi. Faktanya, insulin tak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi yang bisa memberi dampak buruk pada bayi. Mitos selanjutnya yaitu penyandang diabetes tak dapat makan permen atau coklat. Faktanya, dengan diet tepat dan olahraga, penyandang diabetes dapat makan makanan manis seperti permen, es krim, ataupun kue-kue. Nah, mitos selanjutnya yaitu penyandang diabetes tak dapat makan makanan dengan starch seperti pasta, roti, kentang, dan mie. Starch adalah sejenis tepung atau bagian dari bahan pangan yang antara lain berfungsi sebagai pengawet. Mie dan pasta biasanya mengandung starch juga kentang. Orang dengan diabetes boleh saja mengonsumsi bahan pangan mengandung starch dengan porsi yang kecil. Sekian dari saya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.